Bismillah kita akan tunjukkan bahwa ini adalah langkah yang justru saya lakukan untuk menyelamatkan demokrasi pilihan rakyat. Dan Bismillah kita akan tunjukkan bahwa ini adalah langkah yang justru. Jadi ya ini bukan kali pertama lah ya. Pada saat men-tweet itu pun saya sudah mengantisipasi dalam setiap tulisan, dalam setiap apa yang saya sampaikan di forum publik, saya sudah paham bahwa sebaiknya menggunakan pilihan diksi kata-kata yang tidak membuka ruang-ruang delik. Itu sulitnya kita sekarang, bicara saja sudah bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Jadi saya sudah coba untuk memilih kata-kata bukan satu karena ada makna rahasia. Dari sisi saya, siap saja ini kemudian dibawa ke ranah hukum, meskipun kalau saya sendiri dalam banyak kesempatan, terutama pada saat mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, ya, atau pada saat berikan advice kepada Presiden SBY sebagai staf khusus, kita selalu menghindar membawa persoalan-persoalan itu ke arah hukum pidana. Kalau sekarang publik saya undang melihat website kami, itu banyak artikel saya yang mengkritisi sikap pemerintah. Dan semua tentu ada risiko hukumnya. Tapi saya berkeyakinan bahwa harusnya yang namanya pendapat, yang namanya sikap, yang namanya informasi berbeda dengan korupsi, berbeda dengan perampokan, pembegalan, pencopetan, pembunuhan, mestinya itu tidak menjadi ruang atau ranah masuknya hukum paksa negara, dalam hal ini pidana. Kalau kepada saya, insya Allah kita akan hadapi, dan Bismillah kita akan tunjukkan bahwa ini adalah langkah yang justru saya lakukan untuk menyelamatkan demokrasi pilihan rakyat proporsional terbuka. Di situ saya punya preferensi ketimbang kita kembali ke sistem orde baru yang tertutup. Mudah-mudahan kita melihat polisi yang bekerja profesional, sebagaimana yang dikatakan juga beberapa kalangan yang melihat ini sebagai satu proses yang harusnya dilihat sebagai bagian dari kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Apakah ini betul-betul proses hukum ataukah bagian dari kriminalisasi? Ya, maaf saya menggunakan istilah itu ya, karena saya punya pengalaman tadi di awal 2015 sampai sekarang juga sudah mengalami ya, bersama-sama dengan Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Novel Baswedan, kami mengadvokasi satu perkara dan akhirnya kita sama-sama ditersangkakan. Jadi saya sekarang persiapannya bentuk tim, ada beberapa pihak, ada Bambang Wijayanto, beberapa rekan dari LBH, teman-teman IM 57, mantan KPK, semua yang aktivis-aktivis, yang teman-teman yang pernah di LBH, kami sedang mengumpulkan, ada PKBH Muhammadiyah, ya kalau nggak salah LBH, PKBH Muhammadiyah juga bergabung, dan banyak lagi yang lain sedang diinventarisir. Saya terima kasih lah kepada rekan-rekan yang bersedia untuk menyampaikan dukungannya. Tokoh-tokoh Abraham Samad lebih memilih untuk berada di luar untuk berbagi peran. Begitu juga saya tadi berkomunikasi dengan Pak Busro Mukaddas dan lain-lain. Jadi dukungan dari civil society, teman-teman akademisi, LSM, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan di Mahkamah Konstitusi dan juga memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan pendapat yang tidak jarang gampang sekali dihadap-hadapkan dengan pembungkaman, terutama kalau kita berbicara tentang sikap kritis politik di tahun-tahun menjelang pemilu itu biasanya rentan. Saya sadar itu, tetap saya lakukan. Insya Allah ini demi sistem pemilu kita yang tetap menghargai suara rakyat.